Oke, baik. Selamat datang di modul video perpustakaan digital berbasis ePrint, materi ke-8. Di materi ke-8, kita akan melakukan simulasi publikasi di berbagai jenis pengguna dan jenis item. Jadi nanti kita akan membuat satu postingan atau satu simulasi ya, postingan publikasi, mempublikasikan satu item untuk bisa diakses oleh orang banyak. Karena ini simulasi, jadi nanti lingkupnya terbatas ya. Terbatas artinya tidak bisa diakses secara luas ya terlebih dahulu karena memang ini hanya praktek ya dan ini bukan menggunakan IP publik ya jadi ya, hanya bisa diakses di terbatas di jaringan kita ya di Windows ini. Oke, baik kita ulas sebentar kemarin yang kita sudah lakukan di materi 7 yaitu melakukan konfigurasi ya. Konfigurasi tema, subjek dan user. Kemarin kita sudah mengubah ya tema yang default yang biru kemarin ya, dan monoton gitu ya tidak ada warnanya lalu diubah menjadi sesuai dengan tema yang responsif. Saya kira ini bisa membantu ya eh, apa namanya pengguna ya untuk bisa lebih user friendly ya, ya ininya webnya kita gitu repositorinya kita. Oke. Lalu selain itu kita juga sudah membuat satu user ya user satu kemarin yang kita sudah buat beserta hak aksesnya atau batasan reviewnya. Kemarin kita sudah membuat satu user dengan level apa editor ya yang bisa mengedit atau mereview item dari eh, apa namanya repositori yang di subjek atau fakultas MIPA ya dan kedokteran ya. Oke. Lalu untuk lanjutannya hari ini kita akan belajar mempublikasikan ya simulasi publikasi eh, apa namanya item di dalam repository di sistem repository ePrints khususnya. Ingat ini masih menggunakan ePrints ya. Basisnya ePrints. Jadi nanti teman-teman bisa mempraktikkan secara mandiri. Oke, pertama saya ingin menjelaskan dulu di halaman muka atau halaman utama ini nanti eh, akan tampil seperti ini untuk efforts-nya ya. Jadi nanti ada classes editions ya. Terus ada search repository, browse repository, about this repository dan repository policies ya. Ini classes edition ini fungsinya adalah untuk melihat ya item-item yang baru saja di push ya dan sifatnya eh, apa namanya terbatas dalam 7 hari ke belakang gitu. Kalau kurang dari itu akan sudah berpindah, tidak akan muncul di sini. Nah, kayak gitu. Lalu yang kedua di sini ada search repository. Nah, ini adalah fitur pencarian untuk kita mencarikan spesifik ya, mencari item secara spesifik ya dari nama dokumennya atau nama atau judul ya judulnya ya bentar ya dokumennya jenis dokumennya maksudnya terus judul terus kreatornya ini eh, apa namanya yang membuat ya membuat atau ya pengarangnya begitu abstraknya dan lain-lain. Nah ini bisa kita sesuaikan ya uncontrolled keyword. Nah, ini kita bisa eh, ketikkan ya apa yang kita pikirkan ya misalnya perpustakaan itu akan muncul perpustakaan semua judul ya tentang perpustakaan atau di kolom-kolom yang lainnya yang dicarikan tentang perpustakaan yang ada keywordnya tentang perpustakaan begitu. Lalu subjeknya kita juga bisa batasi ya bisa batasi dalam artian kita bisa mencari perpustakaan itu di bidang ilmu perpustakaan atau mungkin di bidang filsafat dan psikologi ya atau metafisik ya karena perpustakaan atau perpustakaan ada banyak hantunya misalnya gitu ya. Dan memang buku tersebut atau koleksi tersebut mengandung konten itu gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini. Ya. Lalu item item type tipenya gitu, item type-nya. Itu kita bisa pilih ya. Kadang memang setiap repository itu memiliki tipe masing-masing ya. Artinya ada item yang dientrikan itu dalam bentuk buku, ada yang dientrikan dalam bentuk book section atau bagian bab dari buku,
gitu. Lalu ada artikel juga itu kita bisa entrykan atau submit ya atau publikasikan melalui e-print ini dan lain sebagainya. Tesis ini fungsinya itu untuk karya akhir ya mahasiswa, misalnya tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi itu di apa namanya dicantumkan di sini atau dientrikan di atau dipublikasikan di e-print begitu melalui e-print dan lain sebagainya. Departemennya kita bisa juga pilih ya departemen misalnya kalau di universitas itu ada fakultas ya itu kita bisa pilih fakultasnya di sini dan lain-lain ya. Eh, Tipe status publikasinya di public ya atau di publish sudah publish atau impress atau submitted atau unpublished itu kita bisa itu juga kita bisa tentukan begitu. Revert ini nggak usah di ini kan ya. Terus Journal of Publication Title jadi nanti publikasi judul publikasinya ya atau jurnalnya kita bisa tentukan di sini. Lalu tipenya apakah itu nanti spreadsheet, video, audio, archive dan sebagainya itu kita bisa centang dari ini. Terus track record must fulfill kondisinya ini saya kira nggak perlu ya. Ini of this ya nggak usah. By author's name uh, ini pengurutannya ya, atau ordernya itu by title atau by year dan sebagainya. Kalau by years itu berarti nanti uh, apa namanya most recent first artinya yang paling akhir ya, yang paling akhir atau terbitan terakhir yang terbaru gitu ya, akan dimunculkan. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai dituliskan di search gitu. Itu untuk melakukan pencarian ya item. Jadi bisa difasilitasi sedemikian rupa ya. Terus browse repository ini kita bisa browse atau mencari repositorinya itu berdasarkan subjek ya yang yang sudah ditentukan oleh sistem begitu. Misalnya kemarin kita sudah menentukan berdasarkan uh, apa DDC dan apa universitas ya Universitas 11 Maret ya. Nah itu kita bisa cantumkan di sini kalau si apa namanya itemnya sudah ada. Kalau belum ada berarti di sini kosong. Gitu. Karena tadi atau kalau kemarin belum pernah di download atau di bukan di upload atau di submit gitu ini masih kosong. Ya. Nanti kalau sudah kita isi itu akan ini akan terisi gitu. Terus setelah itu kita bisa lihat di about this repository. Ini kita bisa lihat uh, repository ini nanti uh, apa namanya bisa menghubungi admin di email mana. Di sini karena kita sudah tentukan admin@gilib.com itu nanti akan diarahkan untuk ke situ. Informasi tersebut, email tersebut akan muncul di situ ya. Oke, repository policies. Nah ini saya kira tidak perlu di ini kan ya. Ya, oke, ini belum ditentukan. Oke, selanjutnya kita login sebagai contohnya ya. Contohnya, eh, itu saya buat satu user baru deh. Saya buat eh, user baru, login sebagai admin dulu ya. Hmm, admin. Ya, kita simulasi hari ini ya. Oke, kita bikin satu user baru di sini. User kemarin user satu ya. Sekarang user dua. Atau user 5 sekaligus ya. User 5 gitu ya. Eh, kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Sebentar. Yang sudah ada user berapa? Ya, yang sudah ada itu user satu kalau nggak salah. User satu. Berarti kita bikin user 2. Sini ya. Eh, Kita bisa tambahkan user 2 di yang tadi menu tadi. Tambahkan user 2. Berarti user. Ya, user 2. Ya, user 2 misalnya kita pilih editor ini.
Ya, username-nya tetap user 2, roles-nya misalnya kemarin kita FI MIPA dan FK, sekarang editor apa? Isinya agak terganggu tadi ya. Oke, selanjutnya kita buat emailnya. Ya, tadi user 2 ya, add di grid ya, ya. Ini passwordnya user 2 ya. Ini kita punya dua user nanti ya. Misalnya given name-nya, misalnya oh, Joko, pembeliannya Suranto. Ini misalnya departemennya misalnya sama-sama OPT Perpus UNS ya. Itu bisa organisasinya sama ya, addressnya Jalan Insinyur Sutami ya. Country-nya untuk Indonesia, terus homepage-nya misalnya Joko Suranto misalnya. Nah, ini karena perannya itu di mana tadi? Di SV ya, sekolah vokasi, berarti kita pilih sekolah vokasi yang mana ini? Bahasa Inggris atau perpustakaan? Nah, itu mungkin semuanya, itu boleh gitu ya. Silakan ya. Nah, ini di prodi apa perpustakaan ya, berarti nanti ininya perpustakaan misalnya. Ini apa saja? Centang semua misalnya, ya silakan. Centang semua. Tesis, paten, artefak, show exhibition, uh, teaching resources, dataset, audio video, email, performance, composition. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Save and return. Setelah semua selesai, itu nanti kita coba login sebagai user satu dan user 2. Ya, yang user 2 atas nama Joko Suranto sudah dilengkapi. Ya, sudah selesai. Nah, tentu bisa lihat di sini ya, untuk mengakses ini, profil dari user Joko Suranto, kita bisa akses langsung tergenerate ya linknya secara otomatis ya. Nah, setelah itu kita logout sebagai admin. Ya, tadi kan admin ya. Ya, kita login sebagai apa? Login sebagai user satu misalnya. Ya, user satu. Iya, begini. Sebentar, kita perlu membuat satu user lagi ya, coba ya. Membuat satu user lagi.
Ya, untuk apa? Untuk nanti di UPT itu fungsinya untuk me... Jadi gini, kan ada yang mengentrikan, ada yang me- memvalidasi istilahnya seperti itu ya. Jadi yang mengentrikan itu sendiri, yang memvalidasi sendiri. Begitu. Yang mengentrikan itu biasanya bisa jadi dari anak magang ya dan sebagainya. Nah, itu kita buatkan satu user ya. Ya, coba admin ya mungkin anak magang itu nanti akan mereview kan nggak mungkin ya. User misalnya eh, apa ya istilahnya entry atau admin aja deh, admin satu misalnya. Oh, ya, admin entry gitu misalnya. Ini nggak usah dilengkapi nggak apa-apa. Ya, untuk entry saja nanti bisa dilakukan oleh apa namanya ya, terusnya entry data, terus save and return, begitu. Jadi ini bisa lebih eh, bisa dipegang lebih dari satu orang, ya. Username-nya misalnya general gitu ya, general entry gitu misalnya, itu general gini aja. Sudah save and return nanti akan dikembalikan di sini. Kita nggak perlu lengkap ini nggak apa-apa, ya. Oke, setelah itu kita logout, ya. Kita masuk sebagai general tadi. Sebentar tadi. Tadi belum di ini kan ya, membuat eh, passwordnya ya. Passwordnya belum dibuat tadi. Ini perlu disesuaikan dulu ya passwordnya tadi. Kita lihat di sini, sorry, manage record ya, manage record user. Ya, kita edit. Terus kemudian username dan passwordnya kita sesuaikan dan kita set ya. Ya, general accountnya kita lihat save and return. Terus kita lihat ya rulesnya. Eh, Ntar. Oh iya, ini aja. Admin at digilik.bahru.com. Disamakan saja passwordnya nanti benar. Ya, username dan passwordnya tadi sudah disesuaikan. Passwordnya general. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita logout sebagai admin. Kita login lagi sebagai general tadi ya, entry general, general juga login.
Nah, ini sudah masuk ke general, ya akun general. Ya, kita entrykan new item. Nah, teman-teman ini perlu diketahui juga di new item ini pilih ya. Ya, setelah login ketik klik new item itu nanti akan disajikan pilihan berbagai tipe item. Nah, kira-kira yang kita akan entrykan ya jenis naskah atau item yang kita entrykan itu apa kita bisa pilih. Misalnya di sini tesis ya atau skripsi. Ya, ya kita atau mungkin artikel, coba artikel yang mudah ya. Artikel. Ya, kita pilih artikel kemudian next ya. Kita next. Nah, di next ini nanti kita akan diberikan pilihan seperti ini, add a new document. Nah, kita bisa pilih ya file yang kita akan upload. Misalnya saya coba download ya jurnal pustaka ilmiah UNS. Kita pilih satu jurnal gitu misalnya. Saya akan mengupload itu. Coba ya contohnya. Oke, di sini ada ya, terus kemudian full text-nya kita intip saja, terus harusnya bisa download ya. Download, kemudian nanti eh, kita bisa download seperti ini, atau kita bisa cantumkan linknya. Ya, nah, ini kan sudah download ya. Oke, kita kembali ke sini, kemudian kita pilih file. Ya, kita pilih file. Ya, kalau sudah ini akan proses upload. Ya, kalau sudah kita next ya. Ya, setelah next itu kita akan diminta untuk melengkapi metadata yang harus diisikan gitu. Yang harus diisikan, yang harus tampil ya. Contohnya apa? Title atau judul dari artikelnya gitu ya. Kita kopas aja dari sini. Ini untuk keperluan simulasi ya. Kalau misalnya apa namanya ini yang sebenarnya ya silakan disesuaikan. Ya, silakan disesuaikan ini untuk keperluan saya. Silakan ya abstraknya diisi dengan abstrak ya. Lalu family creators ini nanti bisa dituliskan nama pengarangnya. Nama pengarangnya Dian Muhammad Rifai. Ini kita sesuaikan ya. Oke, ini harusnya muncul di sini. Ya. Emailnya juga kita cantumkan. Emailnya bisa dilihat di apa namanya PDF ya. PDF biasanya dicantumkan email korespondensi dari outdoor. Kalau itu jurnal ya.
ternyata Dina Christina ini yang jadi corresponding outdoor. Oke, nggak apa-apa, kita masukkan apa adanya aja. Nah, kalau misalnya lebih dari satu, teman-teman juga bisa tambahkan. Ya, misalnya Dina Christina. Ya, pengarangnya ya, kalau lebih dari satu bisa ditambahkan. Ya, sebenarnya kalau sama ya sama aja. Ini, terus Indira Pria, ini juga. eh, ya, oke. Ini kegiatan administratif ya, jadi eh, apa namanya harus telaten gitu ya, harus bersabar. Oke, kalau sudah, ini kalau corporate creatornya nggak ada, berarti kita skip ya. Kontributornya, ini kalau nggak ada, ya eh, nggak apa-apa. Ya, yang penting kreatornya itu diisi, gitu. Oke, ya. Divisinya, misalnya ini tentang perpustakaan ya, dari perpustakaan. Nah, divisinya, oh ini ada tiga perpustakaan masuknya. Itu bisa, ya. Ya, this version has been ya, has been refer. Ya, ini publish ya. Terus journal of or publication title-nya kita pilih nama jurnalnya. Jurnalnya namanya Jurnal Pustaka Ilmiah. Ini kita sesuaikan ya. Jurnal Pustaka Ilmiah. SSN-nya kita masukkan. SSN-nya berapa? 2477 2070. 2477 2070. Ya, publisher-nya UPT Perpustakaan UNS. Official URL-nya kita masukkan eh, link-nya ini. Ya, link dari jurnalnya kita masukkan. Kita masukkan juga volumenya, kira-kira volume berapa ini? Ini volume volume 10 nomor satu. Volume 10 nomor satu. Back range-nya kita lihat eh, ini di page berapa ini? Ya, 71 sampai 82 ya. Kita 71 sampai 82 kita ikuti ya. Date-nya ini eh, publish kapan ya? Ini publishnya 2023. Sorry, kan ini ya. Ini ya, 2024 Juni. Juni 2024. Ya, 2024 Juni. Ya, 30 ya, 30. Ya, identified identification number. Ini kita bisa eh, apa namanya masukkan DOI-nya. DOI-nya. Ya, ini DOI-nya. Kelihatan di sini. Oh, ini DOI-nya.
gitu. Oke, kira-kira itu ya. Terus eh, kita bisa lengkapin ini juga ya. Kontak email address kita bisa masukkan emailnya yang tadi yang di sini ya, Dian Christina ya. Referensi ini kita bisa kopaskan juga dari artikelnya. Ya, kita kopaskan dari artikelnya. Jadi, ini ya, uncontrolled keyword. Ini nanti keywordnya kita bisa masukkan. Ya, kita bisa dengan titik koma ya. Additional information, saya kira nggak usah. Comment and suggestion nggak usah. Kita save and return. Ya, sudah. Kontak email address is invalid. Nah, kita lihat ya. Email addressnya apakah valid? Tidak pasti. Itu sahih. Harusnya gimana? Kalau enggak, ini kita hapus saja ya. Informasi tambahan saja itu. Oke, saya kira sudah seperti ini. Terus tadi kita lihat ya detailnya. Ini sudah ada teksnya atau dokumennya tadi ya. Terus kemudian divisinya itu sekolah vokasi di perpustakaan. Ya. Terus kita pilih ya sebentar. Ya, kita pilih subjeknya ini masih belum dipilih subjeknya ya. Tadi kayaknya kelewat ya. Kita pilih subjeknya, kira-kira masuk subjek apa ini? Kalau perpustakaan berarti di karya umum, misalnya perpustakaan. Apakah ada hubungan lainnya selain perpustakaan? Ada misalnya, silakan. Misalnya sosial, ini kenyamanan ruangan, gitu, itu bisa masuk ke sosial. Ya, bisa nggak itu? Ya bisa. Misalnya, ini kebetulan nggak ada yang belum. Kita coba apa epistemologinya, gitu misalnya, filsafatnya. Kita bisa tambahkan di situ. Ya, epistemologi. Epistemologi. Nah, ini sudah. Terus kemudian save and return. Kita lihat kelengkapannya. Apakah sudah lengkap atau belum ya. Kita scroll ke bawah. Terus detailnya juga kita lihat. Ya. Nah, ini kalau misalnya bahasanya ini eh, bisa disesuaikan ya, disesuaikan. Kalau misalnya Indonesia, harusnya di Indonesia bahasa. Oh ya, ini di bagian ini ya, upload. Ya, ini kita bisa visible to register users only dan anyone. Kalau anyone atau staff ya. Kalau anyone itu biasa diakses oleh semuanya gitu. Ini bahasanya kita bisa tentukan juga. Kalau Indonesia tentukan Indonesia. Ya, Indonesian gitu ya. Nah, embargo expired date ini untuk menghapus ya, menghapus kira-kira hilang dari database atau hilang dari list ya, publish itu sampai kapan. Nah, itu embargo expired date itu. Tipenya kita bisa lihat di sini archive spreadsheet atau yang lain. Kalau teks ya teks ya. Kontennya misalnya publish version, kita tentukan ini publish version. Ya, setelah itu save and return. Ya, details ini sudah ya uncontrol keywordnya sudah, status publishnya sudah, terus kemudian subjeknya tadi harusnya sudah subjeknya. Nah, subjeknya karya umum DOI, perpustakaan dan epistemologi dan lain-lainnya. Ini sudah lengkap. Terus kemudian actionnya kita bisa
apa namanya, bisa deposit. Kalau deposit itu nanti eh, dialihkan ke yang berhak ya, mereview ya. Kalau use as template ini nanti akan bisa menjadi template ya si template terbitannya ini ya. Edit item, kita bisa edit itemnya tadi. Oke, history ini kita bisa lihat history yang sudah pernah dilakukannya ya. Apa saja yang pernah dilakukan di sini ya. Kalau sudah deposit item, kalau sudah selesai semuanya. Nah, ya, ada peringatan atau konfirmasi di sini ya. Deposit item now atau save for later. Ini untuk memastikan apakah benar-benar ya, data yang sudah diisikan tadi sudah benar atau belum gitu ya. Kita klik deposit item now. Ya, oke. Setelah itu tugas dari general ini adalah tugas dari general selesai. Gitu dalam artian ya ini sudah selesai untuk mengentry saja gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat di sini ada peringatannya item has been deposit. Nah, deposit artinya sudah di-entrykan di database. Bukan berarti yang di database itu semuanya publish. Ya, artinya belum dipublish ya. Ini sudah di-entrykan tapi belum dipublish. Nah, fungsi dari user satunya, ya, user satu atau user dua tadi itu adalah mempublish, mereview dan mempublish gitu. Ya, ada peringatan yang di bawah. Your item will not appear on the public website until it has been checked by an editor. Nah, fungsi editor ini tadi kan user satu dan dua itu sebagai uh, apa namanya, editor ya, gitu. Nah, ini harus di publish oleh editornya, gitu. Oke, saya kira itu. Terus kemudian uh, ya, kita lihat ya di sini history, issues. Oke, Mbak. Ini sudah selesai. Ya. Tugas dari general ini tadi. Kita login sebagai user satu misalnya. User satu. Ya. Harusnya user dua ya harusnya tadi. Ya. Ini user satu kita lihat tadi kan atas nama Muhammad Abdul. Ini nggak ada manage depositnya. Ya, karena apa? Karena apa namanya si Muhammad Abdullah atau user satu tadi bukan atau tidak berhak untuk mereview ya, untuk mereview user atau subjek yang sudah ditentukan di item tadi. Paham ya maksud saya? Baru kalau kita login sebagai user 2 maka akan muncul nanti. Ya. Oh, ini review. Di review ya. Nah, akan muncul di sini item. Bentar saya coba pastikan yang user satu tadi muncul ya. Oke ya. Oh, ini nggak muncul ya, sama seperti tadi ya. Kalau bukan haknya, itu nggak akan muncul di sini. Gitu, karena tadi subjeknya itu di luar dari subjek si user satu, maka nggak akan muncul. Ini akan muncul hanya di halaman uh, user 2. Ya, user 2 kita lihat di tab review. Ini akan muncul yang ditugaskan tadi, unnamed user with email. Nah, ini kita bisa langsung setujui atau di preview atau dilihat dulu ya. Kalau dilihat dulu seperti tadi, coba kita preview lagi ya. Kita lihat untuk di preview ya. Di preview ini nanti uh, ya. This item is temporarily locked to allow your modification only. The lock may release via button in action tab. Nah, kita bisa berkesempatan untuk membuat atau melihat ya, melihat isian dari yang di entry oleh si siapa tadi, si general tadi ya yang mengentry tadi. Dilihat apakah ada item yang
tertinggal atau enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Misalnya details, kita lihat, oh kayaknya udah benar nih, gitu ya. Udah benar, atau mungkin eh, di bagian subjek itu harus ada yang disesuaikan, ditambahkan satu subjek. Ya, itu bisa kalau statusnya sebagai editor di bidang subjeknya ini. Ya, ya, detail terus di action ini kalau sudah sesuai, ya, ya, kalau sudah sesuai, kita bisa pilih ya remove itemnya atau return item. Kalau remove itu di database akan di destroy atau dihapus ya. Kalau return to item with notification ini nanti akan kembali ke pengentry-nya tadi. Pengentry-nya tadi general tadi ya. Atau kita bisa move repository ya, move repository. Ya, move repository ini artinya kita publish ya. Ya, kita publish move repository ini. Status item change to live archive artinya sudah bisa dilihat ya oleh seluruh apa namanya pengguna atau pengunjung di gilidbahrul.com gitu ya. Oke, oke. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah. Terus kita lihat historinya sudah selesai. Oke, baik, setelah melakukan publikasi ya ini nanti akan tampil URL yang kita bisa gunakan untuk mengakses langsung ya, repository tersebut ya. Nah, di sini ketika user satu sudah melakukan publish ya, ini nanti akan ada pilihan retire item dan move to review. Artinya apa? Kalau retire itu ditarik dari indeks tadi ya, indeks atau si uh, pe ininya apa namanya daftar publikasinya, ya. Atau juga kita bisa move to review atau kita kembalikan ke yang mengedit tadi, ya bukan mengedit, mengentry ya, yang mengentry gitu. Ya, kita lihat di sini analisis Sugestopedia ini kita bisa lihat di sini sudah bisa uh, dilihat secara umum ya. Ya, kita lihat di sini, coba kita akses dengan uh, incognito versi apa namanya mode incognito. Ya, kita lihat ya di gilid.bahrul.com ini, di gilid.bahrul.com ini nanti akan menampilkan halaman uh, apa repositorinya tadi. Welcome to repository, artinya ini clear ya, nggak ada yang login begitu. Ini harus dilihat ya, ya. Bisa kita lihat tadi yang barusan kita submit atau apa namanya publish ya di repository kita. Oke, kita lihat di sini latest editions. Ya, ini kita bisa lihat apakah sudah muncul atau belum. Nah, ini sudah muncul ya. Rifai dan Muhammad bla bla bla. Analisis Suggestionpedia kenyamanan bla bla bla. Nah, ini tampil juga si penulisnya gitu. Oke. Ketika kita klik, maka akan tampil seperti tadi ya, link yang tadi, link umumnya tadi. Ya, ini tipenya artikel, kemudian subjeknya ini perpustakaan dan informasi dan epistemologi. Lalu divisinya di tiga perpustakaan. Begitu. Oke,
kira-kira seperti itu untuk proses simulasi publikasi ya. Nanti untuk praktek yang lainnya silakan dieksplor sendiri gitu untuk eh, apa namanya simulasi publikasi materi ke-8 saya cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berpraktik ya, semoga sukses. Terima kasih.